Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Bang Edi di Dialog Ruang Tengah. Sekali lagi, edisi hari ini memang edisi yang spesial karena kami menghadirkan kandidat-kandidat yang muncul di bursa Pilkada Kabupaten Bangka khususnya yang tentu baru akan digelar di Agustus 2025 nanti. Satu nama yang sudah sangat mencuat, kental sekali karena balihonya sudah ada di mana-mana. Beliau adalah Bang Rustam Jasli. Assalamualaikum Bang Rustam. Waalaikumsalam, Bang Edi. Bagaimana kabar hari ini? Sehat selalu Sehat selalu. dan semangat. Waduh. Terima kasih Bang Rustam, saya ucapkan sudah berkenan meluangkan waktunya hadir di studio Bangka Pos hari ini. Dan hari ini semoga dapat cerita banyak nih soal Bang Rustam. Karena fenomena Bang Rustam di Bangka ini udah banyak tercium media di mana-mana nih, soalnya baleho udah di mana-mana nih. Iya. Dengan tagline kita pucak Bangka Kita nih. pucak Bangka Kita ini. pucak Ya. Bangka. Nggak usah takut, jadi Nggak kita usah takut. pucak Bangka ini. Tapi sebelum ke sana, Bang Rustam, saya pengen bercerita tentang awal mula Bang Rustam sendiri. Ini kan orang pada bingung nih. Tiba-tiba kok nama Rustam Jasli muncul. Sementara selama ini nggak pernah ada. Siapa sebenarnya Rustam Jasli kecil? Rustam Jasli kecil ini orang mana? Ya, Putra daerah asli putra kah daerah. atau bukan Ya. kah? Boleh dijelaskan Bang Rustam? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhususnya untuk pemirsa ya atau pembaca Bangka Pos ya. Ya. Salam kenal dari saya Rustam Jasli. Saya aslinya sebenarnya Desa Kima. Desa Kima. Desa Kima, Oke. Kecamatan Marawang, Kabupaten Bangka. Dan lahirnya pun bukan di desa, di kebun. Bahasa zaman dulu kita tuh dibilih. Dibilih, Di kebun rumah ya? tuh di rumah tuh dibilih maksudnya, Oke. bukan di kasur lah maksudnya. Ibarat dibilih di alas itu di kebun. Di salah satu kebun itu namanya Menyantong, dan di area itu ada suatu makam pahlawan Bangka itu Debateh Barin. Dekat situ atau Ake apa ya, mungkin Debateh Barin di situ. Saya lahir di situ di 4 Juli 1976. Saya ini sudah agak tua, 48 tahun. Nggak kelihatan tapi. Ya. SD saya di Desa Kima. Dari kebun ke SD saya berjalan kaki, kami sekolah sekitar 1 sampai 2 kilo. SMP saya Senawiyah di Desa Kima, begitu juga jalan kaki. Bapak saya seorang petani dan pedagang, dulunya petani lada, petani karet, dan pedagang toko kelontongan. Kami dididik disiplin karena orang nggak punya. Karena dari 10 saudara, anak keempat yang begitu banyak keluarga, dengan dulunya kita tahu cuma satu kabupaten di Pulau Bangka dengan ekonomi yang pas-pasan. Kami berjuang untuk bertahan hidup. Berjuang untuk bertahan hidup orang tua. Jadi kalau bicara susah zaman dulu udah, tapi kita nggak usah curhat, udah puas. Menginjak ke pendidikan, saya SMA-nya di SMA YPBI Sungai Liat. SMA YPBI Sungai Liat, kami dulu numpang sekolahnya di SMA negeri zaman dulu kan. Sekolah saya pun, pendidikan saya pribadi, saya tidak baik-baik aja, tapi prestasi. Kenapa? Kami ini tidak punya apa, pergi sekolah tuh numpang. Zaman dulunya belum ada fasilitas apa, mobil motornya kita orang nggak punya, jadi numpang sama si A, si B pergi sekolah, ada teman baik, sampai hari ini berteman baik. Tapi tekad tuh kuat. Walaupun saya sekolahnya jarang, tapi saya harus juara. Dan hari ini Pak Sambu menjadi juara. Jadi walaupun jarang sekolah, buku satu, dulunya diceritakan buku cuma 1 lembar di kantong. Coba bawa buku Bawa satu. buku 1 lembar dan itu aja. Kadang pernah saya ini beberapa bulan itu tidak sekolah, supaya tidak diberhentikan sekolah, itu ada alasan pura tangan patah, dililit, pernah itu. Kenakalan remaja. Ini kenakalan remaja. Tapi untuk positif tuh, kenakalan saya tidak sekolah 3 bulan tuh bukan karena malas atau karena bukan nakal, tapi tidak mampu untuk pergi ke rumah sekolah. Jauh. Seberapa jauh waktu itu? Dari Kima ke Sungai Liat tuh kita tuh 20 kilo lebih. Kalau kita nggak punya kendaraan, mau naik apa? Naik sepeda nggak mungkin, mobil tidak ada. Dan pulang sekolah, kami saya tidak heran lagi ya, kalau harus jalan, nanti nunggu mobil ponis dari Sungai Liat itu ke Songhin itu, kadang ada, kadang nggak, sembarang mobil, kadang mobil minyak kita tumpangin. Kadang jalan kaki udah berapa kilo baru. Tapi nyampe Songhin ada kendala lagi. Dari Songhin ke Kima, itu jarang mobil lewat, jarang orang lewat. Kadang-kadang kami pernah jalan kaki sampai kampung. Demi untuk mengejar cita-cita tamat sekolah cukup SMA. Itu perjuangan orang tua. Di akhirnya saya lulus lah.
Ya, kadang-kadang karena jarang sekolah ini ada yang isunya mungkin Rustam nih dek lulus. Hmm. Tapi Akhirnya lulus dipastikan lah. lulus ya. Lulus dengan peringkat ketiga dan saya bisa waktu itu mengikut SNMPTN. Ibaratnya dulu kan kalau mau masuk kuliah negeri itu Ya, bisa. Apa daya saya tidak bisa melanjutkan kuliah karena kemampuan orang tua. kemampuan orang tua. Tapi waktu itu sebenarnya Bang Rustam mau sebenarnya melanjutkan sekolah. Sangat ingin. Sangat ingin kuliah. Di perjalanan itu orang tua berkata, pergilah merantau. Saya ingat dari Montok ke Jakarta kalau nggak salah. Saya pakai sandal jepit. Ini usia Tamat SMA 96. berapa nih? 17, 17-18 tahun itu. Merantaulah di Jakarta. Di perjalanan hidup Jakarta itu tidak mudah. Zaman itu semua orang di seluruh Indonesia tuh mungkin datang ke Jakarta untuk mengadu nasib. Ya zaman dulunya. Tunggu, Bang Rustam 17 tahun dari Kima, kemudian belum pernah kan sama sekali ke Mentok, Jakarta, itu sendirian? Ya, sendirian naik kapal dengan bekal ala kadar dikasih orang tua berangkat ke Jakarta. Kebetulan di Jakarta itu ada kakak sudah duluan. Di Jakarta ada. Suruh kerja? Ya, Atau pergi mencari kerja. Bukan nggak pergi mencari kerja. bukan untuk sekolah ya? Bukan untuk melanjutkan sekolah. pendidikan. Jadi bukan untuk sekolah karena sekolah untuk mencari mempertahankan hidup. Orang tua anak 10. Petani, ibu rumah tangga. Dan ekonomi keluarga tidak baik-baik aja. Marah tidak waktu itu Bang Rustam? Tidak marah. Dalam hati ini, Kan pengen sekolah sebenarnya. ya, tapi kita tahu orang tua. Saya berpikir, gimana adik saya harus tamat sekolah kayak saya. Tamat SMA harus tamat. 6 orang. Jadi tekad Jakarta saya harus mengolah adik saya. Sempat jadi tukang cuci pakaian. Di Jakarta. Sempat kerja pabrik. Sempat jaga gudang. Sempat milih telur. Yang penting untuk bertahan hidup dari Jakarta dan tidak pulang ke Bangka. Sempat numpang kos, tidur di satu kos teman-teman. Paginya nyuci, malamnya numpang tidur, nanti hilang. Di depan salah satu kampus UIJ di Utan Kayu, tiap hari lihat orang kuliah. Masih ingat tidak di awal ketika Bang Rustam baru tamat sekolah, kan keinginan Bang Rustam untuk menaikkan level pendidikan kan besar sekali waktu itu. Kemudian Bang Rustam, apa yang disampaikan orang tua waktu itu sehingga Bang Rustam kecewakah, marahkah ketika Bang Rustam tidak bisa melanjutkan pendidikan? Tidak marah. Apa pesan orang tua waktu itu? Saya bangga sama orang tua saya. Dia cuma pesan, merantaulah, dan jujur, dia tidak menuntut untuk berhasil. Tidak menuntut untuk berhasil. Merantaulah dengan kejujuran, tidak ada target berhasil. Tapi paling tidak bisa lebih baik dari ada sekarang. Dilepas waktu dari Desa Kima ke Montok dan tidak diantar. Sampai Jakarta tidak semudah kita bayangkan. Pasti lebih. Itu sendirian? Sendirian berangkat. Benar-benar sendirian? Numpang kapal, cukup. Apa yang menguatkan Bang Rustam? Berani ya, 17 tahun. Saya berpikir, saya aja hampir tidak lulus SMA, gimana adik-adik saya? Gimana adik-adik saya? Saya aja hampir tidak lulus dengan kondisi. Karena kami harus mengalah waktu itu. Ayu saya yang tertua, kakak saya yang tertua itu kuliah di Palembang, ambil S1. Kan kalau orang kampung tuh kalau ada keluarganya tamat S1 satu kebanggaan. Semuanya mengalah. Akhirnya yang mengalah kakak saya nomor 2 tidak sekolah. Ada kakak saya perempuan nomor 2, kakak saya 3 masuk pesantren di Batu Rusa, tapi dia udah tamat duluan karena dengan gara-gara gonjak kome, dan saya di fase yang kritis di keluarga. Karena untuk menyelamatkan kakak saya harus tamat kuliahnya di IAIN Raden Patah.
Palembang. Palembang. Disitulah saya waktu dari mulai SMA itu jarang sekolah, saya membantu ekonomi keluarga. Jadi jangan ditanyakan apakah saya bisa potong, nyadap karet, berkebun, memikul junjung, nanam sahang, nanam lada. Itu Saya sudah saya kegiatan lakuin. saya hari-hari. Dari sanawiyah saya sudah biasa cari uang sendiri. Dari SMP itu atau sanawiyah saya sudah biasa nyadap karet. Dan saya sudah biasa bantu bapak saya bawa karet ke Songhin. Dan kami sudah biasa orang tua itu naik motor, kami bertiga beranak banyak, bertiga di mobil namanya raga lu kan, kiri kanan dan tengah. Kalau pagi itu sambil antar sekolah kalau pas orang tua mau ke Songhin. Berarti ini mengalah Untuk kakak supaya untuk kakak tamat. dan untuk berjuang untuk adik-adik Ya. juga. Biar adik-adik sekolahnya dapat lancar. Ya. Tapi ya memang tidak mampu untuk nyekolahkan, saya itu tidak mampu. Untuk yang sekolahkan, jangankan untuk menguliah, untuk SMA pun hampir tidak mampu. Mungkin waktu pengambilan ijazah sebelum merantau, emas ibu saya dijual. Untuk ambil ijazah. Saya pergi ujian aja, pinjam sepatu salah satu, masih hidup. Pinjam sepatu. Orang tua yang kerja di, orang kerja di TTB, Timah kan ada sepatunya. Jadi saya Oh, pinjam tetangga-tetangga di situ. teman Atau- almarhum bapak saya, Oh. sekarang haji hidup namanya Pak Haji Suun. Lulusnya sekolah untuk ikut ujian pinjam sepatu beliau supaya saya bisa sepatu untuk tamat SMA kuliah. Kan untuk sekolah untuk SMA. Ke sekolah. Dan tidak pakai kaos, akhirnya tetap juga di sana nyeker, dibuka sepatunya. Ujian, pas ujian. Tapi tetap ujian. Ujian. Tetap ujian. Datangnya pasti lambat karena dari kampung. Tapi soalnya paling cepat saya selesaikan. Karena dari sanawiyah saya ini juara. Kalau nggak 1, 2, 3. Walaupun di SMA tadi ya begitu juga, jarang skor 1. Dan terakhirnya, waktu pas ujian itu ya saya juara 3 nilainya. Jadi tadi teman tuh adalah mungkin menganggap remeh karena nggak sekolah itu. Jadi itu untuk pendidikan saya. Oke. Sebelum bercerita di Jakarta, Bang Rustam sebenarnya cita-citanya mau jadi apa? Waktu itu. Keinginan terbesarnya Bang Rustam. Malahan cita-cita nggak tinggi saya. Bisa jadi kernet mobil-mobil paman saya aja. Bisa Yang jadi penting kerja. keren mobil. Ponis. Cuma itu cita-cita untuk, ibaratnya tidak berpikir ke Jakarta. Jadi cita-citanya saya datang ke tempat paman saya bisa jadi kernet di mobilnya nggak? Paman saya udah punya ponis, Pak Haji Manan. Mobilnya ponis ada berapa? Cita-citanya cuma itu, memang kemampuannya cuma ada di situ. Karena kan dulunya kan orang sopir ponis, kernet mobil tuh udah kerjaannya luar biasa lah, zaman ponis zaman dulu kan. Iya. Udah luar biasa. Cita-cita ya saya tamat sekolah ini bisa jadi kernet mobil paman saya pun. Mungkin itu aja cita-cita awal. Cita-cita awal. Nggak ada kebayangan yang tinggi-tinggi, tidak ada. Tidak bisa. Gimana kita pikirkan ke Jakarta? Sekolah saja sudah. Sekolah juga pas-pasan, kita ke Mentok aja, ke Pangkal Pinang aja mungkin setahun sekali kita tidak pernah. Setahun sekali saya tidak pernah injak Pangkal Pinang. Mungkin 5 tahun sekali saya tidak pernah. Cuma injak Sungai Liat aja. Karena kita mau apa ke Pangkal Pinang? Naik apa? Sedangkan dari Kimak ke Songhin aja, kalau kita nggak punya motor, mau naik apa? Dari Kimak sampai Songhin itu 7-9 kilometer. Dan itu jalan kaki. Kalau tidak ada kendaraan. Kendaraannya kita kalau memang itu yang kaki, karena daripada itu kan kita akhir tidak pergi, kan akhirnya kita di kampung lah. Banyak teman-teman saya sejarah kampung itu ya adalah kenakalan remaja kita, tapi tidak merugikan orang lain. Cuma kuncinya dari dulu saya ini sopan dan baik berteman. Ini mungkin teman masih ada di situ, yang M itu teman tidur, teman barang, itu teman diskusi. Kami berteman seandainya bertiga, berempat, tidak pernah kayak berteman zaman sekarang. Seandainya kalau kita lagi bertiga, nyelekin yang nomor 4, atau kita berdua nyelekin nomor 3. Kami tidak pernah. Dan kami tidak ada pernah dominan waktu sama-sama. Itu kunci saya berteman. Jadi sampai hari ini awet. Akrab, akur. Akur. Berpuluh-puluh tahun. Tahun-tahun akur, karena saya merantau. Mungkin ada teman bilang berhasil tuh, saya tidak pernah bicara harta. Saya tidak pernah bicara harta dan bicara kaya pernah, karena memang saya tidak menumpuk harta. Jadi sampai hari ini teman-teman itu walaupun dia di bawah, dia apa sama saya nggak ada segan, biasa, senang, masih welcome masih kayak dulu lah. Kita tidur bareng kayak kemarin saya sama ada teman saya tidur di rumah saya. Ya kamu masih begini, Nen, manggil sama kamu. Iya memang begini apa adanya.
Dan itulah saya. Bang, dari Jakarta. Rustam Kesil di Jakarta ngapain aja? Pertama di Jakarta, tukang cuci pakaian orang. Hampir 3 bulan. Dan numpang di kos itu, kalau ketahuan ibu kosnya kita nggak boleh tidur di situ. Ini numpang kos siapa nih? Teman? Numpang kos kakak. Oh. Karena di dalam satu kos itu boleh cuma 2 orang. Kalau ada 1 orang suruh nambah. Ya kakak juga walaupun itu kan namanya kerja juga ala kadar kan nggak bisa juga. Jadi pernah bantu mencuci pakaian orang. Cucian pakaian orang dibayar 2.000 1 lembar dalam 3 bulan. Kemudian apa lagi yang dilakukan di Jakarta? Habis itu sambil cari kerja, saya pernah dibawa teman dikenalin jadi kerja di Cikarang, pabrik sepatu. Ada orang Khimah juga, dulu kan orang berkhimah itu akhirnya kita itu numpang, ada perempuan, jadi kita tuh satu kos sama perempuan, tapi betul-betul tidak ada niat baik, kita untuk numpang tidur aja. Yang penting karena kerja itu kan belum. Tapi saya kerja tidak lama. Dalam ada setengah bulan saya pikir, saya tidak maju di sini. Saya tidak maju di sini. Karena apa kerja di pabrik dari sepatu tadi ya? Ya, di pabrik di sini berdiri dan risikonya kalau termasuk tangan bisa putus. Cetak bukan pabrik sepatu cetak. Jadi pabrik sepatu itu bukan berarti sepatu langsung jadi. Kita cuma cetak alas sepatunya aja. Oh, tapak sepatu. Setengah bulan saya bilang saya tidak bisa, tidak maju dan tidak bisa berkembang. Otak saya untuk maju itu udah bertinggi. Akhirnya saya balik ke Jakarta, ikut Cina. Nggak boleh, ikut orang Chinese. Tidak boleh orang Cina, ikut seorang Chinese, orang Bangka, jual telur. Jadi ngompes telur itu saya mungkin ada 6 bulan, bagus. Jadi jam 4 subuh, jam malam tuh saya milih telur, pagi tuh saya ngampas telur ini dari toko ke toko ikut mobil. Gaji ya pas-pasan, tapi saya bilang ini tidak maju. Tidak maju lagi. Ibaratnya, berapa lama waktu itu? Hampir 3 bulan. Maksudnya bagi saya kan kita harus jadi tekad, saya harus maju. Saya harus maju. Karena waktu itu ada masa remaja saya, boleh sedikit saya cerita. Paling tidak kan kita ini suka juga sama perempuan. Betul. Nah, cuma kita ini nggak tahu diri. Udah nggak punya apa-apa, mungkin jelek juga zaman dulu. Mau sama orang cantik. Ini yang diincar siapa nih? Teman sekolah. Teman sekolah. Tapi waktu itu udah di Jakarta. Itu yang motivasi saya. Enggak, waktu saya SMA itu sudah suka lah, sudah sama ngincer. Ngincer lah, sama si Ani udah ngincer, sudah. Awalnya memang dekat. Tidak apa-apa kan dicerita. Itu motivasi saya jadi orang sukses. Motivasi besar saya jadi orang situ. Pengen membuktikan dengan ya, tapi jangan sebut aja kan. Sebenarnya motivasi, bukan membuktikan. Motivasinya zaman dulu surat. Bahwa kita menyatakan, mungkin surat kita belum datang. Nyampai ke suratnya ke kita, saya di Jakarta, dia kuliah di Palembang, saya menyampaikan saya tidak kuliah. Tapi sah, wajar. Kita bilang kita berteman aja. Ya wajar aja bang, dia kan kuliah, kita enggak. Jadi, ya dia juga namanya seorang cewek kan mau juga lebih baik kita kerja. Saya bilang saya tidak kuliah, enggak, orang tuanya dia udah kita berteman. Jadi dari motivasi begitu, oh ya wajar, kita nih orang nggak punya. Dari situ tekadnya itu kuat, ibaratnya kita harus orang punya. Dan kedua juga kita ini adik itu banyak kan, masa saya nggak sekolah. Dari saya ambil keputusan, saya pilih terus berhenti. Dipanggil juga ada teman namanya Pak Madal. Madal itu dikenalin sama orang Tionghoa lagi, orang Chinese lagi, orang Bangka, untuk kerja di satu jaga gudang alat olahraga tadi. Setelah telur tadi ya? Ya, jaga alat olahraga itu di gudangnya di Mangga Besar. Nah, jaga, ada berapa bulan jaga gudang, saya tidak apa-apa. Jaga gudang. Habis itu bulan ketiga itu, karena saya dipercaya untuk jaga gudang, karena gudang itu jaga toko. Nah, karena di mall itu, mallnya baru, ingat tuh, Mall Mangga 2 sekarang, di lantai 4, saya ingat itu, di situ gudang, di situ dibikinlah namanya orang ini dagang, dikasih dipajang barang-barang alat fitness ini. Di situ saya ini udah beli koran. Pagi beli koran, baca koran. Tapi saya tidak pernah berpikir untuk cari kerja lain lagi. Udah, artinya sudah pas di situ. Udah cocok. Karena saya berharap satu saat saya bisa jadi marketingnya. Jadi sales lah. Oke.
Salah satu saya bilangnya kalau mau pendidikan nggak tinggi, kalau mau jadi orang sukses, berarti dia seorang sales yang handal, marketing yang handal. Saya belajar lah, kalau bahasa sekarang kita ini public speaking. Mm-mm. Nah, kalau itu saya bahasa marketing. Dari situ saya baca koran, pagi baca koran, sambil jualan. Namanya bahasa Indonesia kita ini kan belum lancar, Bang. Kita ini dari orang Bangka. Logatnya masih kental. Akhirnya dipercaya, dijual. Akhirnya saya jual, bisa jual. Akhirnya begitu cepat. Ini yang dijual alat fitness tadi ya? Alat fitness, olahraga. Mungkin Allah yang berkehendak. Semuanya sholat, kita nih berhendak memohon, berdoa. Jadi begitu cepat, karena mungkin orang bos saya ini lihat saya potensi, akhirnya saya dipindah di salah satu cabang dia di toko, namanya toko buku, toko Agung lah, toko Gunung Agung kan. Nah, toko Gunung Agung kan. Di Citraland ada lagi stand begitu, ada stand, kita jaga di situ. Yang berhari-hari ini kadang-kadang tidak pernah jualan omsetnya. Saya itu ditaruh yang tempat sepi. Akhirnya dari situ bosnya kaget, saya bisa hampir jual 2 hari sekali, 3 hari sekali jual. Kan ini kan olah biasanya nilai uangnya kan besar. Di toko bunuh. Akhirnya jual. Akhirnya dia lihat saya potensi. Akhirnya saya diikutlah sering di pameran jual. Pameran itu biasanya di Kemayoran, di JCC Senayan, dari Mall Pondok Indah, Bintaro, Mangga Besar, Atrium. Jadi saya udah jadi waktu itu jadi sales counter. Nah, jadi dengan sales counter tuh, jadi pas saya dipindah dari mall ke mall, dari pameran kok seminggu 7 hari, saya sudah nyampe target. Mungkin doa orang tua kali ya. Terus berprestasi berarti di situ. Berprestasi. Habis dengan prestasi saya, itu 98 sudah, sebelum kerusuhan. Ada di Semarang, perusahaan ini rugi. Tidak pernah, udah berapa bulan tuh untung. Rugi. Kepala cabangnya itu tuh orang Jawa. Saya disuruh ke Semarang untuk mengganti kepala cabangnya karena lagi sakit. Saya ingat kata bos saya itu, gimana caranya kamu supaya di barang di gudang sana kamu habisin. Barang tuh numpuk. Tidak laku. Tidak laku. Habis itu di mall Citraland juga kalau nggak di Simpang 5 itu satu-satu mallnya di Semarang. Saya naik kereta di sana, saya disambut, datang cerita, saya lihat barang tuh di gudang situ, ada sudah barangnya nggak bagus, ada diperbaiki. Teknisi saya datang, akhirnya tempat tuh kecil begini, keluar ilmu marketing saya, kan sewanya kan tuh mahal, kalau di mall-mall tuh kan mahal, hitungan per meter persegi. Saya menghadap lagi manajer marketingnya di satu mall itu, sewanya itu nggak bisa diturunin, kalau dia 9 hari sekian juta, oke, kalau saya nggak bisa diturunin sewa, tapi saya bisa minta harinya diperpanjang. Bonus hari lah ibaratnya. Dikasih bonus hari beberapa hari waktu itu, 3 atau 4 hari. Akhirnya saya send kontrak. Itu pertaruhan saya. Pertaruhan saya di perusahaan Homa Sport, namanya Homa Sport. Kalau saya gagal, berarti saya nggak tahu mau di mana, karena ini uang besar sewanya. Di persetujuan saya lapor ke Jakarta, bahwa taruhan sewanya sekian dengan sekian. Tapi saya tidak bilang sama bos saya kalau saya dikasih spare 3 hari atau 4 hari waktu itu. Lebihnya itu. Lebihnya itu. Ini waktu mepetnya kan kalau kita pameran itu kan kalau dia masuknya Kamis kan ngambil Sabtu Minggu ya kan keluarnya hari Minggu malam. Senin itu kan enggak. Jadi dikasih lebih. Udah deal ngomongnya kan lapor ke manajemen kan tetap ya, lapor ke dia. Karena kan kalau pameran di satu mall itu kan biasa Senin, Selasa, Rabu itu kan dia kosong hall itu. Itu kita manfaatkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya rapat sama sales-salesnya, walaupun saya waktu itu ganti kepala cabang, saya tidak di belakang meja, saya jadi leadernya, jadi pemimpin, jadi ikonnya. Saya cuma ngasih tahu anak buah saya, kalau saya jual, kamu harus jual. Kalau saya tidak menjual, kamu yang harus jual. Karena ini wilayahmu. Target kita gimana barangnya habis. Subhanallah. Habis, Bang. Habis. Di samping habis, minta di dropping dari Jakarta, minta dikirim. Dikirim, like mobil box, dikirim, langsung lewat darat, dikirim, habis. Bos saya kaget. Dia bilang habis itu. Bisa? Bisa. Kok bisa? Habis itu,
udah habis waktu itu kan ada free 3 hari, kalau nggak 3 hari itu tambah jualan tadi, makanya stoknya habis, dah habis tuh. Dengan begitu tadi yang di situ berapa bulan rugi, saya untung. 1,5 bulan saya di sana. Ini pasca kerusuhannya, saya dipanggil ke Jakarta. Dipanggil ke Jakarta, aku ingat dulu dikasih saya handphone. Saya, Rustam, kamu ke Balikpapan, kamu jadi kepala cabang sana. Langsung naik jadi kepala cabang. Jadi kepala cabang. Jadi brand manager. Saya waktu itu umur saya 22 tahun. Tapi dalam beberapa tahun, 1 tahun di Jakarta tadi saya dari Salas-Salas itu, saya tinggal mikir diri saya. Saya kirim untuk orang tua, untuk anak-anak, beli motor, bor air, kan kasihan nih, nggak ada air minum kan, buat WC lah di rumah itu. Nah, di Jakarta, minta izin sama orang tua. Dulunya telepon itu, di tempatnya rumah haji mana, nah kan pakai antena telepon, minta izin, berat lah orang tua. Waktu mau izin ke Balikpapan. Ya, Kalimantan. Kan kita nggak Balikpapan, dulu kan nggak bilang Balikpapan, kita mau ke Kalimantan ditugas. Orang tua kan berat. Kenapa? Kalimantan anak saya. Nah, tapi saya yakini dan Berat ini bapak atau ibu? Hah? Yang berat bapak? Dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa berat? Takut. Apa bayangan mereka ke soal Kalimantan? Kalau orang baik Kalimantan mungkin jangan ke orang tua, orang Pemain itu hutan. Daya apa? Mungkin dia nggak tahu lah suku Dayak, tapi itu hutan, nggak bisa berkembang. Dipikir pun saya itu hutan. Dipanggil ke Jakarta, saya bilang kasih waktu saya 3 hari, bos. Kamu harus ke Balikpapan. Saya sangka baru mulai. Rupanya kalau orang bos tuh namanya dia punya jaringan, orang tidak banyak, barang tuh di gudang di Balikpapan sudah penuh. Barang tuh sudah ada. Tinggal siapa mau jadi komandonya. Bukan ibaratnya tiba kita mau pindah, mau dikirim barang dulu. Produk tuh sudah ada di sana sudah berbulan-bulan. Bukan 1-2 bulan, sudah ada di sana. Tinggal dicari siapa orang jadi komandonya. Banyak, tadi banyak orang Kuningan, banyak, jadi pilihannya banyak lah. Bukan cuma saya, karena anak buahnya puluhan. Namanya Pak Ahon, Cina. Nah, Cina Cengal itu dekat dulu. Akhirnya saya putuskan berangkat, diizinkan orang tua. Dibekalinlah saya dulunya sama handphone zaman Nokia dulunya, zaman Nokia pisang itu masih. Udah abang berangkat akhirnya ke. Sama-sama. Tapi di awal-awal abang juga pernah tahu tidak soal Kalimantan nih? Tidak tahu. Dan takut juga kah? Mungkin takutnya sudah nggak ada. Kalau kelas kita sudah nggak ada takut. Dari tadi niatnya saya harus berhasil, adik saya sekolah, takut. Pokoknya mungkin ini saya tidak pernah memikir untuk jadi kepala cabangnya. Karena jabatan tuh, posisi itu belum pantas buat saya. Karena banyak yang senior-senior umur yang tua-tua. Karena bang 22 tahun. 22 tahun. Sudah jadi kepala cabang. Harus membawa 2 orang. Satu yang cuma membaca nggak bisa, cuma nulis. Anak buah dari Kuningan. 1 orang Palembang, nama aku ingat Joko. 2-nya Rowi namanya. Orang yang SDM-nya di bawah. Dan harus ikut saya. Karena nggak ada yang mau ikut ke Kalimantan. Akhir kami berangkat. Dulunya naik pelita air dari apa itu? Halim. Berempat sama bos, sama 2 saya dibawa anak saya, dititipkan anak buah 2. Saya 1. Nyampai di sana nginap satu-satu waktu itu hotel di Balikpapan tuh hotel bintang, saya di situ diinapin. Saya ingat betul 7 Oktober 98. Mendarat di Balikpapan jam 4 sore, malam tidur di hotel. Besoknya saya harus sudah ikut pameran. Karena di sana orang Cina. Jadi dari malam itu, karena gudang sudah ada di Mall salah satu Plaza Balikpapan, besoknya saya sudah kerja jualan. Dengan membawa orang yang bahasa notaben tadi, nulis saja pun nggak begitu bisa. Sama kalau kerja sama orang Cina, kan bukan orang pintar. Sama orang yang mau. Sama orang yang bosan. Dan bawa sama orang Palembang waktu itu 1. Jadi kami bertiga. Kemudian memulai karir di Balikpapan. Bisa bayangkan di kota Balikpapan, kita tidak kenal sama siapapun dan tidak tahu kotanya gimana. Saya harus survive. Harus survive. Tapi tadi itu doa orang tua.
Berjalan tanggal 8-nya aku ingat tuh, tanggal 7 Oktober 98 nyampe, tanggal 8 tuh saya harus udah mulai jualan. Ini lanjutlah berjalan. Jualan, kenal, jadi dulunya kenal sama seorang, beli, kenal, akhir ada orang anggap kita jadi anak angkat, jadi itu. Akhirnya saya berkembang lah di Balikpapan. Di Balikpapan. Akhirnya merembet ke salah satu kota Samarinda, kota lagi di Bontang. Di Balikpapan, di Kalimantan Timur tuh di kota. Merembet lah cepat, dalam setahun itu kita besar, ramai. Akhirnya umur 2 tahun saya di sana, umur 24 tahun saya dipanggil ke Jakarta untuk jadi general manager. Kamu pegang Kalimantan. Akhirnya saya buka di Banjarmasin. Akhirnya saya panggil ada teman saya di kampung di Kima untuk jadi kepala cabang sana. Saya ajarin, namanya Kodri, dia jadi kepala cabang di Banjarmasin. Jadi JM saya itu hampir 2 tahun. Jadi JM. Tapi ibaratnya perusahaan tuh ya jual beli, jual aja, zaman TV Media. Kalau zaman 26 tahun, 27 tahun kan udah besar ibaratnya. Dan dari situlah mungkin kita kenal orang. Waktu dari kepala cabang, jadi brand manager, jadi level pergaulan kita itu naik jadi sama-sama kepala cabang. Ya sambil kuliah tadi saya nggak tamat karena yang ngajarin saya kuliah itu, saya sempat kuliah ya teman-teman saya tadi. Jadi saya bermitranya kepala cabang. Kuliahnya di usia berapa? Melanjutkan. Waktu saya kepala cabang baru nyampe di sana, waktu kepala cabang itu umur 22 tahun, 21 tahun. Itu baru kuliah? Kuliah, ngambil D3 komputer akuntansi. Tapi tidak selesai. Tidak selesai? Ya karena dipikir itu uang. Udah di otak ini yang mikir bukan pendidikan. Pendidikan itu udah mikir, karena saya nggak mikir ya sudah. Saya betul-betul udah jadi mindsetnya waktu itu kita tuh mindsetnya cari uang sebanyak-banyaknya karena saya butuh nyokolah adik saya 6. Saya harus nyokolah adik saya 6, saya harus memperhatikan kakak saya 3. Jadi kakak-kakak saya di Jakarta, di Bekasi, saya bawa ke sana. Adik-adik saya bawa ke sana, yang tempat sekolah. Ke Kalimantan semua. Semuanya di Kalimantan? Iya. Kan dulunya kan di Jakarta susah. Kakak saya yang kerja di Jakarta, saya bawa ke Kalimantan. Ayu saya kemarin walaupun di tamat S1, ikut suaminya di Bekasi, di mana Jakarta, saya ajak Kalimantan. Adik-adik yang di bawah Bang Rustam juga ditarik di Kalimantan. Tapi itu posisi waktu aku udah nggak jadi kepala cabang, waktu aku udah jadi usaha. Nah, jadi pada saat kapan kemudian Bang Rustam memutuskan untuk berhenti? Dari 2004, 2022 itu kan saya dari naik 24 itu saya jadi JM itu mungkin sekitar 1 tahun. Karena saya nikah, dapat orang di sana, saya mau dipindahkan ke Bali Lombok. Nah, ke Bali Lombok, istri saya orang sana, saya udah buka usaha. Sambil saya jadi kepala cabang, saya buka usaha zaman dulunya jual kaset PCD. Nah, kaset PCD ini kan lagi tren itu. Kalau lagi booming lah. Lagi booming. Kalau dulunya kan film Sherina Munaf, Petualangan Sherina, itu saya dapat uang banyak. Jadi kayak model Kuci-Kuci Utahe, kan juga kaset dulu India. Oh, tahu juga Kuci-Kuci Ya, Utahe. kalau itu saya ada. Jadi saya panggil teman sekolah saya datang, namanya Ansori, nemenin saya. Nah, habis itu mulai cikal bakal saya jadi usaha itu. Saya ini kenal baik sama anak seorang gubernur. Namanya almarhum Pak Suwandi, namanya sekarang Pak Hari Suwandi sudah almarhum. Jasa beliau besar buat saya, mungkin Al-Fatihah buat beliau. Dari tangan dingin Pak Hari Suwandi ini tadi, dialah yang mendidik saya di usaha. Rustam, kamu usaha, aku kasih tempat kamu. Dia kasih tempat. Dikasih tempat di mall karena dia salah satu manajer di mall itu. Jadi mall itu di Mall Plaza Balikpapan jadi teman. Jadi dikasih tempat dan udah di situ. Padahal ini Bang Rustam sudah berlabel GM loh ya. GM, tapi saya ada usaha. Jadi walaupun ada orang teman-teman kepala cabang di sana, banyak teman kepala cabang, dia belum punya... cukup dengan label GM itu? Itu kan gaji, Bang. Tetap beda ya? Beda. Gaji pun ada ukuran. Dan saya tidak membawa keluarga. Kalau kerja kan profesional, Bang. Kerja tuh profesional. Dan ini kan bukan perusahaan besar. Ibaratnya kita yang membesarkan perusahaan ini karena untuk penjualan. Kita yang mau membesarkan dan membesar-besarkan perusahaan ini supaya ini survive.
bukan perusahaan besar. Tidak bakal besar tuh perusahaan besar kalau kita nggak menganggap besar. Itu prinsip bagi saya. Jadi karena itu biar survive itu, dan tapi saya tidak membawa keluarga saya untuk kerja di situ. Karena bersifatnya itu menjual marketing. Tidak semua orang bisa menjiwai marketing, itu yang sulit. Kalau jadi pedagang mungkin bisa kita ajarin, pedagang biasa. Tapi kalau jual marketing yang levelnya barang-barang yang harga di jutaan itu sulit. Itu sulit. Ada strategi khusus ya, ada kiat-kiat khusus untuk itu. Iya, karena level yang pembelinya ini menengah ke atas. Orang kaya lah yang beli treadmill, Iya. pokoknya alat kesehatan, yang beli game itu kan orang-orang menengah ke atas, menengah ke bawah nggak mungkin beli. Lalu apa yang membuat kemudian Bang Rustam, ya udah, saya harus mengakhiri karir saya di sini dan saya beralih fokus di usaha. Pertama, istri saya orang sana. Kedua, kalau saya jadi pindah ke Bali, Lombok, usaha saya tidak berjalan. Di samping itu, saya berpikir sudah cukup saya jadi general manager itu cuma 1 tahun, dan waktu itu udah usahanya sudah lumayan baru mau berkembang. Karena waktu saya jadi brand manager kepala cabang dan itu usaha ini diurus sama istri saya, kaset cuma 1. Akhirnya karena tadi dikasih kesempatan saya tahun 2004 itu untuk handphone, dikasih tempat, saya jual pertama itu handphone. Saya Menambah handphone produk ya. menjadi jual handphone. Ya, handphone baru ada aksesoris handphone dan 2. Ini berarti saya 2 produk dan saya harus fokus. Saya izin pamit saya bos saya. Terima kasih apa. Dan memang waktu itu di Jakarta perusahaan bos saya nggak baik-baik aja. Di tempat kami pun ibaratnya masih standar tapi Jakarta nggak baik-baik. Akhirnya di sana pun tutup. Tapi bukan tutup karena bangkrut. Karena memang waktu itu sudah tidak terlalu ini lagi sudah di kota itu. Mungkin kan kota ini kecil. Jadi yang menjual produk itu akhirnya orang cuma itu yang beli. Jadi pembeli itu nyaris nggak ada. Nah, ibaratnya kalau kota kayak di Pangkal Pinang, kalau kita udah 3-4 tahun jual produk cuma itu, kan yang orang kaya itu aja. Kotanya belum berkembang waktu itu. Jadi diakhiri, saya fokus ke usaha saya, tapi baik-baik. Sampai sekarang hubungan masih baik sama bos saya. Jadi fokus di handphone, kemudian fokus, kaset. Nah, dari situ saya bisa ngajak adik-adik keluarga saya semua. Dari kaset, dari toko saya 1 jadi 6 toko, dari karyawan 1 bisa 20-an toko. Itu bicara suksesnya. Tapi bicara hancurnya saya sempat jatuh. Tahun 2006. Semuanya? Semua. Persaingan. Ada ketipu lah di usaha itu. Udah ketipu, habis itu kita bisnis sama orang, persaingan bisnis gimana bisnis kita dimatikan. Tapi nggak enak kalau dicerita di umum ini, tapi dimatikanlah bisnis itu karena kita ini orang Melayu, orang pendatang, dimatikan. Hancur usaha. Habis. Di sana? 2006, 2007 habis. Benar-benar masa paling buruknya. Paling buruk. Mobil kita dulunya udah 3-4 dijual. Aset kita, toko dulunya kita beli dijual. Karyawan kita yang ada berhenti. Ada teman saya namanya Pak Ansor itu setia. Benar-benar habis waktu itu. Di masa keterpurukan beliau yang setia habis. Tapi kita orang tadi bangkit. Tapi ibaratnya tadi anak adik-adik ini sudah aman. Udah selesai. Sudah ada yang tamat sekolah di Jakarta, udah ada ikut di sini, ada yang 1-2, tapi ibaratnya sudah selesai nih. Ibaratnya dia sekolah di masa saya tadi, ya ada motor layak lah di sekolah di Setiabudi, kita sekolahkan yang bagus sama adik saya motor. Yang lain dah. Maksudnya untuk pendidikan adik-adik saya. Tapi saya bersyukurnya punya almarhum istri yang hebat, yang kuat, yang bagus, tidak ada iri. Hebatnya bantunya itu antara langit dan bumi untuk keluarga. Clear. Jadi saya itu harta untuk keluarga. Yang sempat menyukuliah dengan adik di Jakarta. Akhirnya dengan bangkit itu saya bangkit.
beberapa tahun saya bangkit. Masih di Akhirnya usaha yang sama? di usaha yang sama. Saya kenal sama salah satu orang di sana, selalu support juga. Tadi saya kenal sama anaknya gubernur. Akhirnya saya diikut organisasi. Kalau saya nggak pegang organisasi di kota orang, saya lemah. Gampang sekali orang menjatuhkan kita. Semudah membalik tangan. Organisasi pertama yang dipegang? Saya masuk Pemuda Pancasila. Pemuda Ormas. Pancasila. Ikut. Karena saya punya teman, dia ketuanya masuk. Tapi saya tidak pernah jadi pengurus. Untuk membackup. Saya jadi anggota. Akhirnya saya masuk ke dunia politik. Masuk ke... Tahun kapan tuh? Awal sekali? Tahun 2010. 2010, Ya. mengenal politik. Ya, 2010, 2009 zaman SBY. Jadi saya udah jadi pengurus KNPI. Siapa yang berperan? Awal. Semua teman-teman saya orang Bugis. Di sana kan yang gila organisasi orang-orang Bugis, teman-teman yang ngajak teman. Saya tidak pernah berpikir jadi politisi. Saya tidak pernah berpikir bakal jadi orang pengusaha besar. Saya tidak pernah berpikir, tadi cukup sampai di situ. Saya tidak pernah berpikir jadi anggota DPR. Dalam kurun waktu 2010 tuh dibangkit secara ekonomi, balik stabil lagi karena saya biasa pakter. Akhirnya jadi organisasi, saya 2010 jadi Ketua Angkatan Muda Partai Demokrat Kota Balikpapan, diangkat. Cikal bakal saya masuk ke Demokrat, saya lewat ngambil sayap partai jadi ketua. Akhirnya saya jadi masuk ke Partai Demokrat. Disitulah mulai karir politik saya. Akhirnya 2014 saya dicalonkan di... Saya mau pindah sebenarnya. Mau pindah? Ke Bangka. Balik? Pulang kampung. Saya tidak, karena tadi waktu itu saya setel habis semua, saya sudah punya rumah, punya mobil, punya apa, saya komitmen, saya tidak mau beli aset apa lagi pun. Supaya nggak kelihatan, ya. Tapi mau balik, kalau mau beli-beli pun beli di sini. Saya berpikir cukup, kalau kita lihat, gini kan, ya bahasa begitulah. Betul. Jadi saya berpikir, saya tidak usah, saya tidak beli rumah, saya mobil ada cuma satu ala kadarnya, saya pengen mau balik, saya mau pengen waktu itu maju anggota DPR di Bangka. Waktu karena saya orang partai politik. Tapi karena saya ini tadi dekat sama wakil wali kota sana, karena dia ketua DPC Partai Demokrat, dia support maju. Di salah satu lain, saya diajak ke Gerindra. Pertarungan sengit. Saya dicalekkan maju. Tapi tidak diduduki. Menang tapi tidak didudukin. Tidak seindah saya bayangkan. Menang tapi tidak didudukin? Tidak didudukin. Tapi saya berdoa. Tahun berapa itu? 2014. 14 ya? Menang tidak didudukin. Tapi saya berdoa sama Allah. Kalau memang itu kursi saya, Allah tolong balikin ke saya. Akhirnya saya duduk dalam proses PAW. Panjanglah ceritanya. Kejam politiknya. Terakhir almarhum istri saya meninggal, menang tapi tidak duduk juga. Dan saya untuk takut, mungkin hilang rasa takut saya. Maka saya berani ke sini. Rasa takut saya sudah habis. Hidup dengan multi etnis, multi kultur, multi suku. Berarti di Kalimantan, Bang Rustam 5 tahun di sana ya? 20-an tahun. 2000 enggak, di waktu menjabat itu 2014 2019. Dan di 2020 Bang Rustam sempat diisukan maju di jalur independen untuk Balikpapan kan? Iya. Itu bagaimana ceritanya? 2019 saya mencalon suami istri karena kebetulan dulunya saya ini bisa dikatakan bukan ngomong tinggi, di sana pakarnya sudah berpolitik, ini tokoh muda yang pengaruh. Jadi saya itu karena dulunya teman saya itu bupati, ketua kami Pak Abdul Ghafur Mas'ud, mungkin Bapak tahu kan Pak Bupati, saya menjalankan partai. Jadi saya meredak partai ini karena untuk nyari kota perempuan 2019 itu 2014 ya 2019 itu saya maju, istri saya maju. Istri saya menang, saya tidak menang di dapil saya karena suara besar tapi kalah bagi 3. Mungkin Abang tahu itu kan ya kan? Iya. Nah, yang di dapil suara 1000 lebih, saya 2700 nggak duduk, istri saya 1400 duduk di dapil yang bersebelah. Karena tidak duduknya saya dari 45 anggota DPR itu
Saya waktu itu wakil ketua Komisi 3, saya Banggar. Saya berpikir teman-teman ini, kalau Anda tidak punya berkontribusi di politik, kita ini kehilangan momen politik. Supaya nggak hilang, biar saya maju lewat independen. Ada teman saya seorang Bu dari Golkar tuh, Ibu Ida Parastuti, ayo Ibu kita maju. Tapi Ibu nomor 1, saya nomor 2. Independen. Kita harus ngumpul, kalau DPT besar, 400.000 KTP, udah ngumpul. Udah hampir maju. Hampir maju. Hampir maju. Tapi dipanggil. Di salah satu dipanggil, didudukin. Jangan maju. Kalau orang sana bilang jangan maju, jangan kita maju. Berarti dalam tanda kutip dipaksa lagi untuk Tidak maju. tidak maju. Jangan maju. Ada bahasa dari ketua partai saya, kalau maju dipecat kamu, pecat kamu. Ada mungkin kan gampang bang. Ya. Di Google itu kan bisa dibuka, ada berita. Sekarang kita tidak bisa mengada-ngada. Google GPT, chat GPT akurat. Google akurat. Tidak maju. Padahal kalau maju waktu itu seru. Akhirnya terjadi kayak di sini, yang incumbent itu maju lawan kotak kosong. Akhirnya saya juga jadi panglima perang dari partai saya untuk memenangkan lawan kotak kosong. Datanya banyak, nanti banyak. Gimana caranya yang ini harus menang lawan kotak kosong. Kalau kami nggak all out waktu itu, kotak kosong tuh bisa menang juga sama dengan ini. Kayak belajar dari Makassar sebelumnya. Ya. Kan pertama kali menang di kotak kosong di Indonesia ini Makassar. Di Makassar. Hampir tuh Balikpapan hampir. Tapi karena ketua saya itu tuh Faid, Pak Abdul Gaput, dan saya Faid, jadi kami yang tuh. Jadi mesin partai kami Demokrat yang menggerak. Akhirnya menang tipis. Nggak seberapa menang. Kalau di sini kan complang, 17% menang kotak kosong. Kalau di sana incumbent itu menang dengan kotak kosong tuh nggak nyampe 3%, nyaris. Tapi akhirnya menang. Menang. Dan kita dianggap orang berkontribusi besar untuk menang. Dan sampai hari ini juga hubungan saya baik. Ya mungkin kalau teman-teman ke Balikpapan cuma taunya Rustam itu orang baik. Bukan saya menganggap saya baik. Kelihatannya Pak. Dan memang kelihatannya Pak. Apalagi bicara soal orang tua, abang selalu akan bersedih, itu baik. Berarti itu orang baik. Itu baik. Sedihnya kita itu dia belum menikmati banget. Waktu saya di Jakarta dia udah menikmati orang tua sedikit. Tapi kesukseskan adik-adik saya dia nggak menikmati. Karena meninggal dengan umur 56 tahun muda. Sedangkan seumurnya dia masih banyak yang masih ada sekarang. Sama bapaknya Pak Ustadz Usnul tuh temannya mau tuh membangun pesantren. Jadi sedih. Jadi harta itu bukan ukuran. Rasanya masih belum puas untuk membahagiakan mereka gitu ya. Harusnya diberi space sedikit lebih panjang. Kalau ibaratnya kalau kita bisa minta sama Allah tuh biar dia bisa menikmati lebih hasil. Siapa sih nggak pengen orang tuanya umroh, naik haji. Tapi syukurlah almarhum ibu kami sudah kami laksanakan semua itu. Sudah selesai semua. Dan saya bersyukur adik-adik saya, ya namanya keluarga dari 10 saudara kan ada yang sukses, ada enggak, ada juga yang sukses. Ada juga menurut aku udah lumayan sukses adik saya. Adik saya ya. Mungkin berkat doa orang tua, Bang, dari awal abang bercerita soal orang tua. Perjalanan karir abang juga orang tua, dan orang tua. Apa perjalanan politik juga abang termasuk orang tua juga? Tidak. Abang sempat cerita kah? Abang terjun ke politik? Mereka takut. Justru? Takut. Dia usaha pun gitu itu. Dia di negeri orang. Mungkin takut juga anaknya terjadi dengan apa-apa. Taruhannya tadi mungkin nyawa juga. Politik mungkin Bang Edi lebih paham lah. Kejamnya gimana. Siapa sih kita ini? Rustam Jasli dari pulau terkecil bisa jadi dewan di kota besar dengan DPT 400.000 dengan penduduk itu 1 juta lebih di luar KTP Balikpapan. Dengan di situ ada suku aslinya Dayak, Madura, bukan Dayak, suku aslinya Dayak, Banjarmasin,
dan mayoritas di sana banyak orang Bugis, orang Madura, dengan suku yang abang tahu aja. Kita bisa jadi anggota DPR, sedangkan ada suku lokal tidak jadi anggota DPR. Gimana perasaan orang di sana? Sebenarnya satu pertanyaan dan jawabannya, saya yang terlalu berani. Kalau orang Medan, orang Padang, jadi anggota DPR sana mungkin sah-sah aja orang Jawa. Sukunya banyak, orangnya banyak milih. Tapi saya jadi anggota DPR dari sana, kan suara orang Bangka cuma saya. Saya pun nggak nyoblos saya. Kecuali saya pindah dapil. Akhirnya saya nyoblos untuk mindahkan dari surat apa tuh mindah. Karena saya dapilnya di Balikpapan Selatan, saya tinggal di Balikpapan Kota kayak gitu. Jadi kalau kita mengandalkan uang pun nggak mampu. Karena di sana orang kaya-kaya. Kita mengambil nama tokoh besar nggak mampu. Jadi makanya di sana itu saya sering ngomong sama orang. Saya bukan dari anak orang kaya. Saya bukan dari pengusaha. Saya bukan dari anak tokoh masyarakat dan saya bukan dari anak pejabat. Kriteria jadi saya mau jadi pejabat daerah, mau jadi anggota DPR tidak ada rumusnya. Di survei apapun tidak ada rumusnya. Di pakar politik manapun tidak bisa rumusnya Rustam jadi anggota DPR. Agak sulit menghitungnya ya. Iya. Tapi jadi. Saya yakin dia bisa. Dan hari ini tidak pernah suaranya. Bahasa orang di sana, bukan sombongnya, asal saya jangan dapil sama Rustam, satu dapil sama Rustam lah. Ngeluh pala kita sama bahasanya. Kalau bahasa kita tuh ngeluh bahasa. Ngeluh. Susah lah gitu ya. Saya pernah melawan anak wakil gubernur satu dapil saya. Saya menang suara. Saya yang tadi saya bilang kenapa nggak saya dulu sama ponakannya wakil wali kota, saya menang. Dan ibaratnya itu tadi, jadi di dalam satu politik, karena di kota, mungkin orang sosok. Menurut aku silaturahmi. Poin saya satu, saya suka sama orang. Anda tidak suka sama si A, si B, silakan nggak suka, tapi jangan ajak saya. Saya tetap suka. Saya tahu abang nggak suka sama saya cukup tahu. Tapi saya tidak menyukai, saya suka sama abang. Hari ini abang belum suka sama saya, di lain waktu kita berdekat satu mungkin abang suka. Itu kunci hidup saya merantau. Dan saya tidak pernah merasa persaingan. Tapi dalam kehidupan, di politik, teman 1000 kurang, satu musuh terlalu banyak. Di politik. Tapi di usaha, teman 1000 kebanyakan, cukup teman 1. Gilir kita usaha, kita jatuh, teman 1000, hilang. Di samping hilang, mungkin menceritakan aja. Tapi kalau 1, dia bisa backup kita. Dan saya itu alami. Tapi di politik, jangan coba-coba ada musuh 1. Bisa habis tuh. Iya, bisa jadi menyebar. Itu prinsip. Baik, Bang Jasli, itu perjalanan panjang seorang Rustam Jasli yang sempat mengenyam menjadi wakil rakyat di Balikpapan. Kini Bang Rustam Jasli kembali pulang untuk membawa misi besar, membangun kembali Bangka. Ya. Background-nya apa, Bang? Saya punya pengalaman di politik udah 20-an tahun. Dan saya hari ini staf ahli ketua DPRD Penajam. Di politik, saya di sana kemarin waktu saya tahu banget tentang pemerintahan, walaupun saya bukan birokrat. Mau kita nih jadi gubernur, wali kota, bupati, tugasnya cari uang, sama dengan pedagang. Kalau nggak bisa cari uang, kayak Bangka, defisit. Kalau seandainya pemimpin sebelumnya dia bisa mencari uang, caranya mencari uang, bisa. Jadi seorang yang pedagang atau pengusaha, pasti dia bisa. Pasti bisa. Saya tidak menyebut nanti. Jadi pemimpin itu satu poinnya. Jangan cuma menjalanin 2, rutinitas dan aturan.
Kalau pemimpin ke depan dari Kabupaten Bangka itu dia cuma menjalankan itu defisit. Karena kita bukan defisit pembangunan, defisit rutinitas, defisit belanja. Saya waktu itu sebelum turun di sini, saya angka defisit pembangunan. Seandainya karena kita bangun banyak infrastruktur, defisit 200 miliar. Bagiku is oke. Besok kita minta persetujuan DPR, kita minta lembaga pembiayaan SMI, lembaga pemerintah, kita pinjam 200 miliar, kita bayar 5 tahun kalau memang ada APBD per tahun. Rupanya bukan. Dan itu terketuk saya untuk pulang. Nah, sebenarnya saya dengan meninggalnya almarhum istri, saya sudah berhenti untuk berpolitik. Tapi dipanggil teman, saya sudah pindah di sini. Saya sudah pindah ke Bangka ini waktu 2001. 2001 udah di sini berarti. Udah, istri saya meninggal di rumah sakit di sini. Rumah sakit Timah Pangkal Pinang, dibawa ke Balikpapan dan dikuburkan di Balikpapan. Wasiatnya. Akhirnya 3 tahun saya ambil menduda, ya mungkin saya nikah lagi sama orang Pangkal Pinang, sepupunya, mungkin ada yang di sini bisa. Jadi saya nikah, istri saya kerja di rumah sakit Pangkal Pinang. Sekarang ini lagi cuti pendidikan untuk mengambil S1 profesinya. Saya tinggal di Kerabut. Dalam konteksnya kira-kira mampu nggak? Dan tagline saya itu luar biasa. Yuk kita pucak Bangka nih. Kalau kita tidak bisa untuk mengatasi itu dengan tagline yang begitu kuat, begitu besar, bukan meremehkan orang, saya harus mampu. Dan aku yakin saya mampu. Dan di mana harusnya. Tapi tidak harus dijabarkan di sini. Karena nanti ada yang tidak elok untuk diceritakan, ada yang tersinggung. Poinnya, sama dengan saya 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, di keluarga kami ini udah defisit. 10 anak bapak saya, paling orang tua saya bisa nyekolahnya 5 orang, atau untuk biaya hidup 5 orang. Defisitnya hampir 50% di keluarga saya. Untuk mengatasi defisit itulah, orang tua saya kan saya diberdayakan. Itu akhirnya bisa jadi nggak defisit di keluarga kami. Begitu jangan. Sejauhnya, ibaratnya ini contoh kecil, tapi nggak jauh beda, Bang. Ngelola tuh nggak jauh beda. Contoh, honorer jangan dipecat, Bang. Yang sudah jangan dipecat. Belanjanya ini besar. APBD kita ini hampir tergerus dengan belanja. Karena memang wajar. Ini kabupaten tertua. Kita belum lahir, kabupaten sudah ada. Gedung-gedung tua. ASN banyak. Bisa bayangkan, dulunya ini untuk Pulau Bangka ini, satu kabupaten ini, dari Mentok Taboali ini kan sudah mengakar. Akhirnya pemimpin-pemimpin itu tidak pernah berpikir gimana mengatasi ini ke depannya. Akhirnya kan puncaknya hari ini. Bom waktu tuh hari ini meledak. Kita kalah. Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, pecahan daripada Bangka Induk. Tapi itu sah dan lumrah memang. Kadang-kadang orang tua kalah sama anak maju secara ekonomi. Kita berbalik. Dia orang lama, tapi sebagai kabupaten tua, kita juga harus pioner, harus jadi pion, harus jadi ukuran. Saya mau menciptakan itu. Kabupaten Bangka itu menjadi ukuran Pulau Bangka. Cikal bakal adanya provinsi di Bangka Belitung itu dari Kabupaten Bangka, bukan dari Kota Madia Pangkal Pinang. Karena kota itu tidak bisa berkembang. Kota itu cuma kota. Tapi Kabupaten Bangka bisa melahirkan 3 kabupaten. Pemimpin sebelumnya itu baik, bagus. Kita lanjutkan semua bagus. Tidak ada yang bisa disalahkan di sini. Tidak ada yang bisa disalahkan. Tapi kalau spesifik apa yang kemudian bisa merefleksikan utuh soal yuk kita pucak Bangka nih, item per item mungkin, Pak. Per item? Iya. Ini memang 3 besar deh yang membuat Bang Rustam kemudian turun ke Bangka dan bilang yuk kita pucak Bangka nih. Artinya kan ada yang tidak baik-baik saja nih. Aja. Apa itu, Bang Rustam? Poin 1, APBD kita cuma 1,1 triliun. PAD kita 190 miliar. Per hari ini, sepengetahuan saya, peningkatan PAD kita masih pajak tuh pungut. Bukan online. Saya pernah jadi pajakan. Bukan online. Kita tuh mau apapun nanti pajak, itu online ke Dispenda. Pajak perhotelan, pajak restoran. Terjadi transaksi di sana, di sini. Kalau yang upah pungut kita nggak tahu, Bang. Apakah betul? Itu kedua. Itu kalau dari sektor pajak.
tapi jangan rakyat dipajakin. Jangan terlalu besar. Kedua, kita ini Bang, defisit. Provinsi pun kita nggak bisa minta ke provinsi defisit. Dana perimbangan keuangan kita, DAU kita kan kecil. Kita harus belajar dari kabupaten-kabupaten di luar sana. Perannya di mana? Perannya seorang pemimpin. Kalau kita ke rumah bapak kita, seandainya di provinsi itu, Assalamualaikum, kita ini minta bantuan, ini kan uangnya juga nggak ada, mereka juga setengah mati. Kita minta ke kakek kita. Kakek kita siapa? Di Jakarta, kementerian. Kalau udah nggak bisa pakai Assalamualaikum, Bang, ya pakai tenang pintu kalau jadi pemimpin, Bang. Assalamualaikum kadang-kadang Pak, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam tidak ada, tapi kita harus lobby di kementerian. Dan kita ini punya Bang. Kita ini di Kabupaten Bangka ini cuma 2. Sekarang ini andalkan pertanian. Kalau kita pertambangan tuh kita nggak bisa bercerita Bang. Laut itu udah diambil provinsi. Dan ada lahan dan pertambangan tidak produktif. Masih banyak timah-timah. Tapi tidak bisa digunakan. Perkebunan Bang, banyak perusahaan. Saya tidak bilang mereka tidak asas manfaat sama masyarakat itu banyak. Tapi kita benahi ini. Contoh, saya tidak benahin dari sektor ini dulu. Di sektor dari APBD. Kita benahin dari sektor masyarakat. Abang pernah bayangkan berapa harga sawit dibeli pabrik dan berapa harga sawit dibeli tengkulak sama langsung dari petani. Abang sedih nggak kalau sampai 800.000 selisihnya? Menderita nggak petani? Rata-rata tengkulak beli ke petani mungkin 2.500. Ya. Jual pabrik 3.000 lebih 3.200. Mata rantai ini kalau saya insya Allah jadi bupati, saya pucat tuh saya potong itu. Jangan makan keringat para petani. Jangan zolim sama petani. Pemerintah harus hadir di situ. Pemerintah harus hadir. Kalau ada aturan saya bikin perbub. Bahwa tengkulak harus beli sama petani minimal sekian. Dengan persentase yang mungkin tidak terlalu jomplang ya. Iya, kita harus pelajari itu. Tapi kalau tanda tangan saya sebagai insya Allah diamanahkan bisa mencalonkan, diamanahkan dia bupati, pulpen saya bakal dengan 1 kertas berlaku untuk 1 Kabupaten Bangka. Kita harus garis bawahi. Bangka di dunia internasional, di Indonesia, masa keemasannya timah. Masa keemasan Pulau Bangka. Tapi masa keemasan bagi masyarakat Bangka bukan timah. Saya sampai hari ini nggak pernah lihat timah. Contoh kecil, Desa Kima. Zaman keemasan timah, orang 4-5 orang yang kerja di PT Timah. Pak Haji itu bisa kita disurvei, kalau nggak ada kerjaannya. Haji Bangka ini zaman dulu, dia naik haji bukan dari timah, tapi dari lada dengan jari payahnya, bukan dari pemerintah. Jari payahnya berkebun, nunggu 2-3 tahun, ngumpul lada dari sekilo, 2 kilo dari tonton, baru dia naik haji. Kontribusi timah sama Kabupaten Bangka apa? Yang disumbangkan Pamali. PT Timah kalau mau dengar nggak apa-apa, itu fakta. Pamali apa yang diambilkan sekarang? Bagi masyarakat sekitarnya. Udah habis kan? Mau jadi apa? Itu. Kalau kita tidak berani ini Bang, mengungkapkan ini, seterusnya begini Kabupaten Bangka. 1 tadi Bang ya. Poinnya, gimana ini petani, kalau pupuk mungkin sudah. Apalagi mau kita garap di Bangka Bang? Meningkat PAD gimana? Apakah nanti ada satu orang ide itu mau kebun sawit itu mau jadikan semacam pajak juga lahannya? Jangan. Saya Bang, kalau seandainya saya ini bupati, rumah yang tidak layak di kampung-kampung itu bila perlu gratis PBB-nya. Kita hitung layak dibayar PBB atau tidak. Itu poin. Kedua, sekolah itu seragamnya kita kasih. Gratis. Kami di sana, saya termasuk mengonsep seragam gratis waktu teman saya jadi bupati. Tapi APBD sudah normal. Dan Bangka hari ini bisa kita normalkan APBD Bang. Saya kalau jadi bupati, saya inisiasi Bang. Manggil 6 kabupaten, bupati, 1 kota madya, 1 gubernur. Kita audiensi, panggil anggota DPR RI 3 orang. 4 ketua DPD. Kita ketuk hatinya. Mereka duduklah di komisi di DPR RI itu yang berafiliasi ke kepentingan Bangka Belitung.
Tapi kalau dia duduk, mereka tuh bukan perwakilan partai, Bang. Udah perwakilan Betul. warga. Mereka duduk berafiliasi lah ke Bangka. Nggak usah duduk di komisi yang berafiliasi ke PUPR. Nggak ada guna, Bang. Kita tidak bangun jembatan, kita tidak bangun jalan. Jalan kita sudah bagus. Jalan Pulau Bangka ini bagus. Baik jalan nasional, yang jelek tuh mungkin jalan kabupaten ya, dari kampung-kampung. Bagus, Bang. Bagus dari Kalimantan. Kita panggil, minta ke beliau. Sudahlah. Anda duduk di komisi yang bermitra, yang kepentingan di Bangka itu tentang perkebunan itu apa, dan pertambangan. Tadi malam saya baru dapat, Bang, sama wakil ketua DPRD dari Nasdem Provinsi, royalti fee kita timah cuma 3%. Mau dapat apa? Kalau uang 1 juta, kalau 3% kita dapat 300 rupiah, Bang. Mau bangun apa? Bangun apa? Dan enaknya orang dibawa kemana? Sumber daya kita, rusak lingkungan kita, 3%. Udah digarap itu kan harusnya 70% minimal. Dan timah itu udah disebut, Bang. Untuk mineral, batu bara, apa itu, royalti itu 17%. Tapi tidak sebut timah. Tolong juga anggota DPR ini, gubernur ini, memperjuangkan itu. Dimasukin kata-kata timah. Pertambangan timah. Ini betul nggak? Saya nggak tahu. Tapi wakil ketua DPRD dan Nadam tuh ngomong begitu. Tapi aku yakin itu benar. Karena dia paham. Saya bilang deklarator lah, Abang. Bersama rakyat. Jadi saya membangun ini, Bangka, itu bersama rakyat, Bang. Bersama warga. Tidak kuat. Kekuatan itu nanti Bangka, bukan di bupati. Kekuatannya di masyarakat Bangka, bersinergi sama bupati. Tapi bupati lah yang jadi panglima perangnya. Kalau bupatinya penakut, tidak jadi. Di Bangka, selain catatan-catatan tadi, di masa depan, apa yang menjadi potensi unggulan yang bisa dikembangkan atau yang masih tersimpan dan mestinya bisa dimaksimalkan untuk Kabupaten Bangka? Ada satu yang bisa dikembangkan, itu bakal jadi booming, bakal jadi heboh. Tapi itu tidak bisa saya sampaikan. Masih di-keep untuk Abang? Masih di-keep, dan kalau dia off the record, saya bawa buka. Dan itu diincar semua orang. Saya turun ke sini, Bang. Saya mempelajari semua. Tidak mungkin saya berani duduk di kursinya Bangka Pos kalau saya tidak paham masalahnya. Tidak berani, Bang. Dua kepala saya tidak mungkin duduk di sini. Kita ini, Bang, kalau orang dari Jakarta itu ibaratnya gadis seksi yang kaya raya. Bukan daerah yang kaya raya, udah gadis, bukan janda yang kaya raya juga, Bang. Tapi ini gadis yang kaya raya. Siapa yang nggak mau udah gadis, cantik, kaya raya? Tapi kita udah terling ke sini menganggap orang itu biasa-biasa. Dan itulah kondisi Bangka. Dari Pulau Bangka, ada orang bisa punya penerbangan di Indonesia. Kan hasil dari Pulau Bangka. Abang mungkin bisa nyimak. Aplikasi lainnya kan nggak ada muara dari sini. Berarti kaya Bangka nih, Bang. Dengan kejadian yang baru-baru. Tapi kalau dicerita ekstrim, Bang, bahaya buat saya. Tidak bahaya buat Abang. Tapi kalau empat mata di warung kopi, off the record kita cerita. Kita yang terlalu terlena, Bang. Kita yang terlalu lalai. Kita terlalu lama terbuai. Terbuai. Tidak berani bersuara. Tidak berani. Bahasa kita orang Bangka ini, yalah, asal dia nggak senang ika lah, asal aman-aman. Bisa ada yang guko. Iya, ya. Abang tahu, saya turun ke masyarakat, ke kampung, 2 malam yang lalu. Bisa bayang Abang kan, menurut Abang presentasi, saya boleh bertanya dikit? Oke. Di Kabupaten Bangka itu, seberapa sih masih punya tanah rakyat? Warga? Nyaris nggak ada kan? Semakin menipis. Kalau semakin menipis, nggak masalah, Bang, masih ada. Ini hampir nggak ada. Saya datang ke Kayu Besi, salah satu desa. Dekat dapurnya juga ada tanah punya orang. Akhirnya kita ini jadi penonton, jadi pekerja, dari nanti mulai tamat sekolah, anaknya gitu. Kecuali dia merantau, bisa merubah hidup. Tanah itu banyak, bukan punya kita. Tanah itu banyak, ada yang sudah produktif dari perusahaan, dan tanah itu banyak.
bisa diregulasi nanti, tapi belum produktif. Cuma di shaping, dibeli. Karena bukan punya warga. Kalau punya warga, ada tanah setengah hektar pun dia tanam cabai, dia tanam timun, kalau nggak tanam sawit. Tapi kok nggak punya tanah? Ada nanti bang, walaupun orang kampung-kampung itu, tanah 1 hektar pun nggak punya. Saya bilang sama teman, saya punya uang 1 miliar, tadi malam saya dianyur, kamu punya uang 1 miliar, tapi kita tinggal disimpan di Jurung. Bisa nggak kita beli tanah 1 hektar? Ada uang pun bang, kita sudah nggak punya tanah. Karena sesungguhnya saya bilang, Allah menciptakan tanah itu cuma sekali. Tidak pernah Allah menciptakan 2 kali. Kalau hujan, tumbuhan tuh besok Allah tekan. Kalau kita nggak bisa menjaga tanah kita, tidak memberdayakan tanah kita, semakin sulit. Kita tidak usah bicara cucu. Bicara untuk kita dan anak kita pun kita udah nggak punya apa-apa. Saya bermimpi, ini mimpi saya. Waktu saya berangkat merantau 20-an tahun lalu, hutan lebat, belum ada sawit, belum apa. Orang masih punya tanah berhektar-hektar. Bisa bayangkan, saya masih bujangan, belum begitu tua, saya balik. Per hari ini saya balik, saya turun, saya baru tahu. Orang sudah tidak punya apa-apa. Termasuk kami, keluarga kami. Termasuk orang nggak punya. Kenapa? Dulunya masih ada tanah B-nya, tanah emaknya. Sekarang mereka nggak punya. Bisa bayangkan. Saya, abang punya tanah 2 hektar cuma. Saya udah orang kaya. Abang tidak bisa untuk beli bibit. Ujung-ujung tanah abang nanti terjual untuk ngongkos anak sekolah. Dan ini yang terjadi di kampung-kampung. Jadi yang punya tanah cuma 2 hektar terjual. Saya mau bermimpi, entah gimana tuh caranya ke depan. Mimpi boleh bang, tapi kita bisa-bisa nanti kita laksanakan, kita eksekusi. Kalau perusahaan bisa punya ribuan hektar tanah di Bangka, punya ratusan ribu hektar di Bangka, saya jadi pemimpin, gimana caranya satu kepala luar keluarga itu paling nggak tidak punya 2 hektar tanah untuk dia berkebun sawit. Cukup untuk hidupnya, dia tidak memberatkan pemerintah. Dasarnya apa cuma 2 hektar? 2 hektar itu berarti 2 kali panen. 1 hektar itu 1 ton kalau bibit bagus. Jadi 2 hektar 2 ton dikali 2 kali 4 ton. 4 ton bang, dikali 2.500 berarti 10 juta. Dia udah dapat uang 10 juta, berarti udah aman untuk anak sekolahnya, untuk dapurnya. Tidak membebankan pemerintah. Rakyat kita jarang membebankan pemerintah bang. Untuk sekolah kayak kita nggak membebankan. Dan saya pernah bermimpi itu bang. Tapi tanahnya di mana? Ya itulah kita garap. Bersatulah kita. Kita ini, kalau kabupaten negeri serumpun sebalai. Kita ini negeri, sepintu sedulang Kabupaten Bangka. Tapi Bangka ini, kan kita ini kalau bicara Kabupaten Bangka, kita nggak bisa bang, terlalu dikerdil Kabupaten Bangka. Tapi kita harus bicara Pulau Bangka juga. Walaupun saya mencalonkan Bupati Bangka. Kita ini harus kembali ke kita, bang. Kita ini negeri, bang. Negeri itu bahasanya itu negara. Melayu. Kekuatannya itu harus ditumbuh, bang. Bukan berarti kita harus merdeka atau bukan, jauh. Tapi kekuatan kita itu tuh menciptakan ibaratnya dalam berproses ini, katakanlah, bernegara lah, kalau ini kan katakanlah berkabupaten ini, ya kita harus punya pondasinya itu, kita ini negeri. Apa bayangan besar seorang Rustam Jasli untuk Kabupaten Bangka? Atau pengen seperti apa di eranya Bang Rustam? Bangka itu nanti. Saya pengennya orang-orang Kabupaten Bangka itu bisa sekolahnya gratis, seragam gratis, BPJS gratis. Itu tujuan dan harapan saya. Kalau di kabupaten lain bisa, kenapa di kabupaten kita nggak bisa? Tapi kalau bicara hari ini, nggak bisa bang. Kita selesaikan defisit dulu, kita tarik naik PAD, kita hitung. Kalau anggaran itu sudah nanti kita udah surplus, kenapa nggak? Saya pengen BPJS itu digratiskan. Saya pengen kalau Sekolah gratis. Sekolah itu mungkin sudah gratis, tapi saya ingin baju itu pemerintahnya gratis, baju sepatu. Di salah satu kabupaten saya termasuk konseptor. Sepatu, kalau orang masuk sekolah ya, kan kita ini kan kalau kabupaten kan cuma SD SMP bang. SMA kan provinsi. Betul. Nah, jadi kita domain di situlah.
Karena pendidikan kita Bangka ini unggulan, Bang. Kita lebih bagus. Pendidikan di Bangka ini, saya ini kan merantau, Bang, mana-mana. Pendidikan kita di Bangka ini nomor 1 menurut aku bagus. Tidak perlu diragukan. Cita-cita yang semoga bisa terwujud, Bang. Kan prosesnya masih panjang nih. Mm-mm. Baik. Itu yang pengen di Pucak, Yang di Bangka. Abang kan mengawali karirnya politik Demokrat. Mm-mm. Kemarin Abang sudah mengantongi KTA di Nasdem. Ya. Kenapa, Bang? Itu panjang. Jadi saya ini termasuk politisi senior Demokrat, dekat sama ketua umum Kan udah saya. lumayan lama nih. Di Lumayan. Demokrat udah ya ngelotok ibarat Ngelotok. sebenarnya di Demokrat. Kalau orang bicara Kalimantan Sepuh Timur itu sebenarnya sepuh nih. udah. Partai politik itu akhirnya kembali ke awal, ke akhir lagi, ke awal dan ke akhir lagi. Tujuan orang berpartai politik itu satu, pasti dia mau jadi pejabat. Betul. Siapapun di negeri ini dan di dunia ini mau jadi pejabat itu lewat partai politik. Itu yang pertama perlu dikunci. Di Demokrat bagus, di partai saya bagus. Cuma bergabung ke Nasdem, cemsilnya, saya juga komunikasi saya bagus sama Pak Endra Yunus Demokrat. Tapi sampai di sini saya ketemu Mas Nasdem, saya ini mau jadi bupati. Buat apa saya yang baliho sana sini kalau perahu saya tidak jelas. Nah, yang poin pertamanya saya mau jadi bupati itu harus perahu yang jelas dan siapa kira-kira itu, perahu mana, saya kalkulasi politik. Dan partai mana ini yang mau bergerak, sama-sama bergerak untuk membangun Bangka ini dan betul-betul serius dari sekarang untuk memenangkan pertarungan ini. Dari awal emang tujuannya sudah langsung Nasdem atau ada partai lain juga? Enggak, saya masih Demokrat awalnya. Saya udah komunikasi sama Demokrat. Oke. Tapi Demokrat kan kalau kita sowan sekarang gini tidak ada kita bicara, ayo kita duduk gimana kan kita ini bicara. Betul. Di Partai Nasdem mungkin masih semua menutup diri lah. Masih wait and see. Jadi ada mungkin sebagian partai itu wait and see menunggu orang muda, ada nunggu dia mendaftar, kelasnya cuma pergi mendaftar atau dia pasang naikkan branding personality-nya, akhirnya partai menghadap dia minta jadi calon. Saya nggak begitu berpolitik. Banyak kan teman-teman mungkin saya pasang baliho sebangka. Saya kayak menjual mahal. Biarlah partai nanti datangin saya. Tidak bakal pernah datang, Bang. Elektabilitas saya 70% pun ada kemenangan, tidak datang juga. Kita. Jadi dengan pengalaman saya di politik, dengan sudah seringnya ngurus Rekom, dan bicara sama Nasdem, dan Nasdem ini bicara, Bang. Dari sekarang nih mereka mau baca tahapan, mau cari figur pemimpin. Hari ini, saya bicara Nasdem hari ini ya. Kedua, mereka bicara kemenangan. Dan ketiga, dia mau bicara kadernya itu ikut berkontribusi, ikut bertanding. Dan udah lama saya komunikasi sama Nasdem ini. Ada 6 bulan yang lalu saya sudah komunikasi kita. Bukan ujuk-ujuk. Jadi narasinya pun bukan saya dinasdemkan. Kalau saya dinasdemkan, naib berarti Nasdem minta saya, Nasdem yang butuh saya, dan saya dinasdemkan karena untuk politik praktis sajalah. Tapi bukan itu, esensi bukan itu. Esensinya ialah saya mau masuk Nasdem, sama-sama kita bergandeng tangan. Anda antar saya, maksudnya kawal kita ini dapat rekom atau gimana, kalau ekspresi naik, ayo kita berjuang sama-sama. Saling, ibaratnya saling bekerja. Saling bersama-sama. Saling bersama-sama. Bukan beliau butuh saya atau saya butuh beliau, bukan. Tidak. Nasdem Pernah yang ke partai lain nggak? Di awal, selain Nasdem? Enggak, saya sowan ke partai saya sendiri, Demokrat. Oke. Karena partai Gerindra, saya bertelepon sama Bang. Saya sudah komunikasi ke Pak Taufik, partai Gerindra. Saya udah telepon ke Pak Subhan, partai PKB. Saya udah telepon ke P3, partai Pak Subhan. Saya sudah telepon ke mohon maafnya, kader-kader partai dari Golkar. Mungkin saya juga sudah komunikasi sama Pak Rudiato Chen, walaupun sekedar WA. Nah, balas saya sudah komunikasi sama Pak Bambang Patijaya, saya sudah WA. Sudah komunikasi, kalau Pak Rudiato Chen responnya ada, mungkin Pak Bambang Patijaya hari ini dia belum sempat balas WA saya mungkin. Saya sudah hampir semuanya. Karena saya membangun semua komunikasi politik. Kalau sama PKS, Pak Aksan mungkin berhari kami bertelepon. Saya sudah komunikasi sama Pak Aksan jauh,
komunikasi sama Pak Usnen, teleponan sama timnya komunikasi. Saya komunikasi sama orangnya Yunan, sama komunikasi sama saya semua saya ciptakan komunikasi, tapi endingnya di mana nanti biar Allah yang menentukan, Bang. Artinya komunikasi politik memang sejauh ini sudah berjalan lancar ya, Berjalan lancar. semuanya. Sehingga kemudian di hari Jumat ya, Jumat atau apa kemarin itu Dinasdemkan ya. dinasdemkan, Masuk Nasdem bukan disademkan. masuk mengantungi KTA Nasdem sekarang. KTA Nasdem. Lalu pertanyaannya adalah, Nasdem ini kan sekarang jadi satu partai politik yang sedang digandrungi. Ya. Walaupun perjalanannya masih panjang. Bang Rustam yakin tidak tiket itu akan ke Bang Rustam? Walau alam. Karena partai politik itu Sangat cair ya? sangat cair dan tidak mungkin. Saya tidak bisa meyakinkan hari ini, tapi per hari ini, baik tingkat DPD, tingkat DPW, satu, saya diamanahkan untuk bicara sebagai kandidat calon bupati. Tidak, mereka pun tidak membolehkan lah. Tidak, jangan membicara lagi saya sebagai calon wakil bupati. Mereka per hari ini baik dari DPD, baik DPW itu dari Pak Sekjen, Pak Ahau atau Pak Adianto, Bang Randi, Mbak Pilu, atau senior-senior Ko Abing, termasuk rencana saya mau berpasangan sama Pak Agung Setiawan. Sebenarnya sudah deal sama Pak Agung kemarin. Poinnya mereka masih hari ini minta nomor 1. Walaupun bagi saya itu ada suatu yang tidak pernah terpikirkan sama saya. Tapi karena saya hari ini saya sudah kader Nasdem, mungkin dan pengurus Nasdem juga nanti ke depan, saya patuh itu. Karena bagi saya berorganisasi itu ialah loyal. Kuncinya loyal. Karena tidak ada keputusan suatu organisasi itu tanpa pertimbangan yang matang. Dan saya yakin itu karena saya termasuk di organisasi, baik di organisasi kepemudaan atau kepartaian, saya mengacu itu ke profesionalan. Dan saya kok yakin sama Nasdem nih Bang. Karena kalau mereka cuma sekedar, dia tidak mungkin. Sebenarnya mereka bukan digandrungi. Sebenarnya bukan mereka tuh kita menggandrungi, tapi mereka yang hebat. Membaca momen ini, dia mau menciptakan pemimpin-pemimpin, mungkin digerah juga kemarin dia juklis mereka dari PP itu, jangan sampai kalahkan kota kosong itu kan malu bagi mereka. Betul. Jadi ini momen mereka berbenah diri. Dan dia cari kader yang potensi. Masalahnya saya usung dan tidak diusung, saya siap. Diusung nomor 1, saya siap. Diusung nomor 2, saya lebih siap. Dan kalau tidak diusung, saya pun harus tahu diri. Karena karir politik tidak ada masalah. Mungkin saya berkontribusi untuk membangun Bangka di lewat jalur lain. Mungkin saya ketemu Bang Edi nanti hari ini kita bercerita di sini. Baru kenal, baru mepet, nanti kita bisa cerita lain, apa yang harus kita berbuat. Ya kita berbuatnya apa? Kita masukkan untuk pemimpin selanjutnya. Dan apa kita harus masukkan ke wakil-wakil rakyat kita itu. Apakah kita untuk membangun Bangka, jangan cuma, nggak enak lah kita ngomong yang lain. Mungkin ada itu yang kita berpikir. Baik. Bang, baliho abang bertebaran banyak-banyak. Pertanyaan yang di penghujung kita, seserius apa sebenarnya Bang Rustam Jasli untuk masuk di bursa Pilkada 2025 Kabupaten Bangka? Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan berselawat sama Allahumma sholli ala Muhammad, saya serius dan sangat serius. Dan sudah didukungi, sudah restu sama istri saya, keluarga besar saya, setokoh-tokoh di Kima, sesepuh, orang tua kita, baik Pak Kiai Ilasa, orang sesepuhnya, dan teman-teman, dan dari kampung ke kampung, dan itu yang menguatkan saya. Dan per hari ini, rasa-rasa orang saya datang tuh sangat mendukung penuh. Kalau ada 1-2 orang, itu wajar Bang, kontra. Maksudnya, saya bilang tadi Bang, Abang mungkin dari awal sudah dengar cerita hidup saya. Siapa sih Rustam, bahasa Bangka, icak-icak nak jadi bupati, apa kayak pacaknya? Kok baru-baru sekarang muncul? Ya. Selama ini kemana? Ya, begitu kan, biasa ya. Tapi, ya ada bahasa begitu.
Kan karena saya kenapa bukan muncul, Bang? Karena memang saya bukan berpolitik di sini. Tapi di kalangan elit politik, Abang tanya semua hampir anggota DPR, kenal saya. Karena waktu saya di Balikpapan, mereka kunjung Balikpapan dan saya suka menjamu. Termasuk sekarang ini tempat saya berguru tuh Pak Asraf, PJ Wali Kota, mantan Wali Kota. Semua anggota DPR yang zaman dulu dari almarhum Desi Almujid Sajo, Pak Uco, yang Magrizan, semua kita ini akrab, Bang. Jadi kalau saya ini, Bang, di kalangan politik Kabupaten Bangka tidak asing, Bang. Teman sudah lama. Saya nama Dewan. Teman sudah lama. Jadi dengan kemunculan saya, mungkin ya adalah kita harus terima, Bang. Orang ada yang katakanlah merendahkan, awalnya sah aja, Bang. Saya tidak perlu sakit hati, memang wajar itu wajar lah. Dengan cerita tadi sekolah dengan orang kayak gini siapa? Mindset orang itu kalau menjadi bupati, uangnya harus banyak. Birokrat, pengusaha, turunan. Harus dipatahkan, Bang. Ya saya bilang tadi, Bang, di negeri orang aja saya jadi bisa jadi wakil rakyat, dan saya bisa ditokohkan dan bisa pun jadi calon wali kota, itu modal. Apalagi di kampungku sendiri. Dan cuma 2 suku. Cina, Melayu, Kecen, bahasa-bahasa kita nih. Sedangkan di sana semua orang ada kita hadapin. Jadi tidak ada yang perlu saya takutkan. Tapi saya kalau udah Allah berhendak, masyarakat berhendak, tidak ada yang susah untuk pekerjaan nih, Bang. Kayaknya bukan banyak yang ngeremehin Bang Rustam. Justru sebaliknya kayaknya. Ketika Bang Rustam muncul, orang malah, waduh, ini susah nih, lawan berat nih kayaknya. Oh, ya nggak tahu. Mungkin makasih lah kalau itu. Memang kita, Bang, ada beberapa kandidat sudah meminta saya jadi wakil. Tapi saya sudah sebut. Ada beberapa orang minta saya jadi wakil. Oke. Tapi tetap saya tidak mengtidak dan tidak mengiyakan. Saya iya aja, Bang. Saya Sudah bilang, lebih dari 5 orang yang sudah ngobrol, berkomunikasi dengan Bang Rustam. kalau ngobrol tuh banyak lebih. Tapi yang serius itu yang minta saya jadi wakil 2. Sudah ada 2 orang. 2 itu sudah, kalau hari ini kita jabat tangan, ini jadi. Cuma kan nggak semudah itu di politik nih, Bang. Kalau kita nyalek nih, Bang, semua partai bisa jadi. Karena kita ini tergantung partai lagi, Bang. Kalau seandainya kita hari ini bisa menyelesaikan rekom, mungkin hari ini saya ini sudah go ahead. Ini kan namanya jenjangnya kan itu, Bang. Berarti yang 2 itu belum dapat. Chemistry-nya belum dapat. Kalau yang sama 1 ini ya saya rasa pas. Pas banget. Pas. Kalau seandainya besok lusa kita bertanding, kita yang paling siap. Partai cukup. Infrastruktur partai jalan. Logistik mungkin ya sama-sama. Logistik oke. Logistik ya kita nggak usah bicara uang besar. Yang penting dek malu-maluin. Yang penting cukup. Yang penting motor, mobil, kendaraan pecah jalan. Pecah gitu. jalan. Yang penting bensin ada lah. Ada bensin. Dek keren di tengah jalan lah. Ibaratnya Dia nurong lah ya. Dia nurong. Oh. Tapi 1 saya harapan, Bang. Jangan ditakut-takutkanlah orang mau jadi calon. Kenapa orang takut-takut tuh? Jangan dibikin narasi-narasi lah. Kalau menjadi bupati harus sekian miliar, harus sekian puluh miliar, Ya. sudahlah, Bang. Orang kampung nggak mau jadi, Bang. Kenapa saya berani hari ini, Bang, dan tidak mundur? Karena saya orang kampung. Kalau seandainya saya tidak pernah hidup di kota besar, tidak pernah berpolitik, iya tidak maju juga, Bang. Takut sudah. Lihat baliho orang udah takut. Sekian partai nanti sekian. Terus kalau kita mau beli suara orang, Bang, 10 miliar nggak cukup, Bang, baru 100.000 suara. Dan saya harus menyampaikan di sini buat orang-orang di sana, di kampung, di mana dia punya kesempatan untuk maju. Tidak semuanya harus uang. Kalau pileg memang uang, Bang. Pileg tuh harus. Pileg tuh tokoh masyarakat tidak penting. Yang penting toko. Kalau kamu ada toko sembako, toko bangunan, penting toko bangunan. Kamu punya duitmu, toko sembako. Bukan toko. Ya, bukan toko. Kalau pileg tuh kita butuh toko. Butuh toko. Toko, bukan toko. Pilkada, kita butuh figur. Butuh gagasan. Kalau dikasih duit, orang ambil. Tapi kalau masyarakatnya mau diserang uang macam, siapa sih yang berani jadi Bupati Bangka mengeluarkan uang 5 miliar? Saya tidak usah bicara 50 miliar, Bang. Saya bicara 5 miliar. Sisa masa jabatan 4 tahun, APBD kita 1,1 triliun, PAD kita 190 miliar,
Jadi Bupati Bangka, kalau tidak bisa, tidak punya gagasan, kayak PNS juga bang, pergi pagi, pulang sore, ikutin aturan, jalanin rutinitas, bayar gaji, aturan, oh ini bisa dipecat nggak? Ikut aturan, seandainya mengurangi defisitnya. Paling itu, kalau orang nggak punya gagasan, tapi saya, insya Allah jangan sampai begitu. Itu bukan Bang Rustam banget. Bukan, saya punya gagasan. Saya jadi bupati tidak perlu mobil, anggaran mobil dinas baru, coret. Makan biaya minum di rumah dinas itu lebih besar, coret. Orang kita makan di sambal terasi kayak apa, makan sepiring. Dicoret semua. Bila perlu pakaian, baju yang mewah yang setahun berapa kali harus bikin jas tuh coret. Jas saya masih ada kok, ibarat bahasa kasar kan begitu kan. Coret-coret aja. Mulai itu dari bupati aja, jangan mulai dari bawah, orang bawah itu mulai dari bupati. Mobil yang ada pakai Avanza kan keliling itu bisa juga Bang Bangka. Tidak harus Fortuner, tidak harus Pajero, tidak harus Alphard. Tapi ini bukan pencitraan bukan ya? Tidak pencitraan Bang. Saya mungkin Abang lihat GBT, saya sudah biasa pakai mobil mewah. Ya ibaratnya saya sudah bisa, ibaratnya walaupun saya nggak punya mobil ada. Tidak perlu pencitraan mau apa Bang. Saya itu dulu Bang dua. Harta itu cuma dua Bang. Mau dikumpul, harta ini kan saya cuma dua. Berbalik lagi Bang ke kita. Karena kita udah fase itu sudah lewat. Harta ini untuk gaya-gayaan dan atau untuk ibadah. Memang kan kalau kita jadi bupati itu Bang kan ada protokol, ada protap, ada aturan, harus ada mobil sekian cc atau apa. Kan kita mengikutin lah protokol itu. Nah, kalau saya juga Bang, kalau saya calon jadikan calon, bakal calon jadi calon, Walpri itu kalau memang ada secara undang-undang nggak boleh pakai Walpri itu enggak. Karena saya ini bupati jalanan Bang. Kamu susah juga ngawal saya mau tidur di mana nanti? Mobil siapa? Terus saya ngomong apa aja, rumah saya juga, saya tidak mau. Tadi paling kalau orang mau cari saya, hari ini saya tidur di kayu besi, besok malam mungkin aku tidur payak benui. Biasa itu bagi Bang Rustam. Bagi biasa. Justru itu lebih asik. Lebih asik. Karena memang saya bukan anak pejabat dan bukan dari orang kaya. Jadi nothing tulus buat saya itu Bang, nothing tulus. Jadi saya nggak punya beban. Abang ngajak saya makan mie goreng malam tuh silakan. Saya udah mengalami itu jadi pejabat di sana dan saya sebagai staf ahli, saya ini terbiasa dekat pejabat Bang. Dan saya tidak suka tuh dilayani. Dan saya punya teman ketua DPR di sana. Saya bilang nggak usah terlalu jalanin bos. Nanti bos kalau nggak menjabat jadi soft power syndrome. Banyak teman-teman kita habis jadi menjabat, nggak jadi menjabat tuh soft power syndrome tuh banyak lah. Jangan. Jadi saya tidak mau juga dibudak sama fasilitas. Ya mungkin satu saat orang tahu lah. Ini asalnya ngomong bukan penjara bukan. Ya nanti ya bisa ditanya lah. Itulah istilah kan dasar Bang. Dasar saya itu kenapa saya jadi seorang sombong? Makannya susah dulu. Atau waktu saya Bang merantau. Saya alhamdulillah dikasih Allah rezeki, ada. Saya mungkin Indonesia sudah keliling lah. Ibaratnya udah mana lah. Berteman sama apalah. Nanti kan kalau Abang berteman sama saya di Facebook kelihatan nih. Jejak digital zaman sekarang nggak bisa bohong Bang. Oh Bang Rustam ini aktif juga di Facebook ya? Facebook di aktif, media di TikTok sosial aktif banget aktif. Ya karena tadi gaya nggak mau tua Bang. Gaya nggak mau tua. Teman-teman sekarang usia boleh nambah ya. Terus ya kan. Tapi semangat tetap muda terus ya. Ya. Ngikutin berarti ya. Saya udah punya 2 putra, satu tuh S2, lanjut S2 sekarang, satu sudah semester 6 udah besar saya Bang. Jadi teman diskusi. Jadi istri saya sekolah. Jadi satu saat kita nih nggak punya udah investasinya sudah ada Bang, bukan harta. Anak-anak saya kasih ilmu pendidikan, istri saya kasih pendidikan keahlian. Saya nggak tahu masa tua saya gimana. Paling tidak mereka sudah saya siapkan. Berarti benar-benar saatnya seorang Bang Rustam Djazli ini beribadah, memberikan ide, keilmuan, semuanya untuk kemaslahatan masyarakat Bangka. Mengabdilah intinya Bang, tanpa pamrih. Saya nggak bisa baca doa panjang Bang, tapi saya Bapak Ustadz 2 kira-kira saya. Dan langsung didoakan itu. Iya, dari awal tadi kita sudah langsung didoakan itu. Pak Ustadz Usduli termasuk walaupun dia muda, guru spiritual saya. Nah, dia mendampingin saya, Pak Haji Diman juga yang hadir sini. Kalau itu teman saya sekolah, dulunya Bang, kami ini boleh cerita nakal sedikit. Ya. Mau makan ayam, tidak ada ternak ayam, tidak ada ayam. Nyolong berarti? Nah, nggak tahu, tapi bukan nyolong Bang. Kami bisa makan ayam, tapi orang nggak merasa kehilangan. Orang tidak merasa marah. Kami memakan bebek itu memang kenakalan. Jadi itu lagi barang supaya orang jangan marah, jangan kita dituduh maling. Nggak ada. Orang nggak bisa label kami dituduh maling apa. Tapi kau makan ayam. Jadi begitu juga lah.
ibaratnya. Tapi jangan diulangin lagi. Ibaratnya otak tuh sudah berjalan. Betul, betul. Jangan sampai kita dicapnya jadi pak maling atau dicapnya nakal, jangan. Baik, Nah. tapi kenakalan-kenakalan itu jadi cerita lah. Jadi cerita. Tapi saya termasuk orang yang percaya, Bang Rustam, semua kan berawal dari niat. Iya. Saya percaya kalau niatnya Bang Rustam memang niat baik untuk membangun Bangka, kemudian untuk mensejahterakan masyarakat, nak mucak mana yang tidak baik, mengabdi tanpa pamrih tadi, insya Allah dimudahkan semua. Amin, amin. Baik. Sekali lagi terima kasih Bang Rustam. Sama-sama, makasih. Sebelum saya akhiri, saya pengen Bang Rustam memberikan closing statement, penyemangat, tentunya yang terkait persiapan Bang Rustam lah menjelang Pilkada ulang Kabupaten Bangka di Agustus 2025 mendatang. Silakan Bang Rustam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkhususnya untuk keluarga besar saya, teman-teman saya, dan warga Kabupaten Bangka. Dan hari ini saya diundang sama podcast sama Bang Kapos di Ruang Tengah sama Bang Edi dan tim. Saya ucapkan terima kasih dari Bang Kapos yang sudah banyak berdiskusi tadi. Adapun harapan saya untuk masyarakat Bangka, mari doakan saya, siapa tahu bisa maju, berdoa sama-sama. Saya bisa maju untuk mencalonkan baik jadi bupati atau wakil bupati, tapi bupati lah ya ibaratnya. Biar sama-sama kita mucak Bangka. Nah, dalam arti mucak Bangka ini yang rusak aja yang kita pucak. Nah, itu tagline ini. Yang baik kita perbaiki, yang ditinggal baik. Yang nggak baik kita perbaiki. Dan untuk majukan Kabupaten Bangka ini kita bersinergi. Bersinergi itu dalam sama-sama memperjuangkan. Ayolah, sama-sama kita peduli dengan Kabupaten Bangka ini karena yang tertua. Jangan kita mudah mengatakan, biarlah. Jangan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan kali? Yuk, kita puncak Bangka nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk Bang Rustam. Sekali lagi terima kasih Bang Rustam untuk waktunya. Semoga apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, yang diniatkan bisa berjalan lancar, bisa berjalan sukses sampai waktunya nanti. Nanti giliran saya ngundang Bang Edi ngopi. Oke, siap. Sama Bang Lopar. Siap. Terima kasih sekali lagi pemirsa Bangka Pos, itu tadi obrolan kita. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Apapun itu kita tidak tahu karena perjalanannya masih lumayan lama, masih di Agustus 2025. Jadi kita ngobrol-ngobrol lagi tetap di Dialog Ruang Tengah bersama saya Bang Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, thank you Bang. Saya salam.